Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah kepada semua yang sering kita kirim Fatihah di rumah masing-masing. Wabil khusus ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ila ruhi ila jami' arwahi semua guru-guru kita dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti, dan semua, dan mobil khusus kepada semua orang tua kita dan keluarga kita dan guru-guru kita. Mobil khusus ila ruhi ila jami' arwahi anggota Jatman, pendiri Jatman, pendiri Matan, anggota Matan dan semua keluarganya. Mobil khusus ila ruhi Yahya. Mobil khusus ila ruhi Aulia Tis'ah dan semua wali kutub, wali abdal, wali nujubat fi hadha zaman, wa bil khusus ila ruhi fi hadha zaman, wa ila ruhi Allah fi hadha zaman, wa nafsu khususan ila ruhi Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum warḍa'anhum waj'alil jannata ma'wahum wa ya'udu ilaina lil barakatihim wa anwarihim wa ulumihim. Bismillahirrahmanirrahim. Lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karim alladhi yafdi bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa husnul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Al-babu ats-tsani wal 20, bab ke-28, as-samin 8 wal 20 dan 28. Fi bayanil fakri, tentang keterangan menerangkan tentang makna fakir, walawahikuhu dan derivasinya, yaitu atabatul. Atabatul itu kalau seandainya basah, mandi sekali. Balah itu mablul itu, kalau orang mablul itu basah kan. Tabatul ini ya mirip-mirip. Jadi kalau orang tuh hujanan itu mandi sekali. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan kalian tabattullah kepada Allah dengan benar-benar tabattul. Jadi kalau menghadap, benar-benar menghadap. Itu. Kalau basah, benar-benar basah, mandi sekali. Itu tabattul. Wal fana dan fana, wat tajrid dan tajrid. Tajrid itu menyendiri ya, mengosongkan hati dari selain Allah, itu tajrid, dan tidak menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Makom tajrid ada makom tajrid. Di hikam itu ada maqam tajrid. Ammal fakru, adapun fakir. Apa itu fakir? Huwa al-faqdu, adalah tidak ada, kosong. Wal ihtiyaju dan butuh, itu fakir. Jadi tidak ada dan butuh. Tidak ada tapi tidak butuh, ya bukan fakir. Saya fakir kepada
sesuatu yang tidak ada tapi butuh. Walaupun tidak ada tapi tidak butuh, nggak fakir kan? Butuh. Walakinnal ihtiyaju ala darbaini. Minta tolong, ada yang enggak. Mana? Belum. Pegang lebar. Iya, apa namanya? Kofut, keriting. Tapi kayaknya masih nunggu sedikit. Walakinnal ihtiyaja, tetapi butuh itu ala darbaini, ada dua macam ya. Mutlakun, ada ihtiyaj mutlak, butuh mutlak. Muqayyadun, ada ihtiyaj muqayyad, terbatas lah. Ammal mutlaku, adapun ihtiyaj mutlak, fahuwa ihtiyajul abdi, adalah kebutuhan hamba ila mujidin, terhadap yang mengadakan, yang membuat dia ada. Mujid, wujud itu ada ya. Mujid, aujada, membuat ada, maksudnya memberi wujud. Kalau mujid yang memberi wujud. Yujiduhu, yang mewujudkan, yang memberi wujud. Siapa mujid? Hu'in abad. Jadi kebutuhan yang mutlak itu, kebutuhan absolut itu ya, butuh kita ini punya butuh yang absolut ya, benar-benar butuh maksudnya, yaitu butuh kepada zat yang mengadakan kita. Seperti itu. Wa mubkihi, bukan hanya mengadakan ya, wa mubkihi, dan yang melanggengkan kita, yang terus mengadakan kita. Wa hadihi, wa mubkihi, dan yang melanggengkan abad. Meloncat ya. Wa ila baqain, dan butuh terhadap langgeng, tetap ada. Ba'dal ijadi, setelah diadakan. Jadi setelah diadakan itu butuh untuk terus ada. Gambar itu, gambar yang di layar itu, selain ada, tetap harus teruskan ya, terpancar ya, supaya tetap ada. Walaupun ada tapi sebentar ya, nggak bokok. Wa ila hidayatin, dan butuh terhadap hidayat, ila menuju kepada yang membuat dia ada, yang membuat hamba ada. Jadi yang dibutuhkan oleh kita itu, oleh hamba itu, satu, butuh diadakan, karena kita itu adamun mahdun. Setelah ada, kita butuh untuk tetap dibuat ada. Setelah itu kita butuh hidayat di dalam rangka kembali kepada Tuhan kita. Seperti itu. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unik ya, kata-kata ilaihi itu kan seharusnya min ya, min ila kan ya, min ila kan biasanya, seharusnya inna minallahi, tetapi ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya yang apa itu, bandingannya ila itu min biasanya. Zahabtu minal baiti ilal, nah gitu kan ya, ilal madrasati. Ini enggak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau min ya, berarti seakan-akan wujud itu memang dari Allah kan gitu, dan bokok memang dari Allah. Tetapi kita setelah dikasih wujud dan dikasih bokok, akhirnya bokok dan wujud itu milik kita. Kalau min ada semacam ihtimal seperti itu. Kalau lillah ya, di sini kan inna lillah.
Itu berarti kita ini milik Allah dari awal sampai akhir. Paham ya? Wujud kita ya wujudnya Allah dari awal sampai akhir. Akhirnya kita harus kembali juga kepada Allah. Ketika kembali ini kita butuh hidayat dari Allah. Makanya terus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Karena tujuan itu ya Allah, tujuan kita. 3 kebutuhannya ya. Wa hadza huwal faqru ila Allah taala. Ini adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir kepada Allah ya seperti ini. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah wa mujiduhu, adalah yang mengadakan abad, wa mubukihi, dan yang melanggengkan abad, dan yang meneruskan dan yang terus membuat ada abad, mubuki itu wahadihi, dan yang memberi hidayat abad ilaihi, menuju kepada Allah. Wa hadzal fakru, kefakiran semacam ini, rasa fakir semacam ini, wajibun, itu wajib. Kita harus merasa fakir seperti ini, wajib itu. Li'annahu minal iman billah, karena itu adalah sebagian dari iman kepada Allah, walillah, dan karena Allah. Itu wajib ya. Jadi kita itu fakir kan, wujud kita ini, kita tidak punya wujud karena lillah kan ya. Faham? Karena wujud itu lillah. Dan kita ihtiyat untuk ada ini, kita ihtiyat tetap butuh kepada Allah. Sama halnya seperti layar yang di yang di bioskop itu gambar itu milik siapa? Apakah layar punya gambar sebelumnya? Enggak, malah layar yang milik file itu kan ya. Ya kan ya. Dan juga ikhtiar supaya butuh kan ya, layar itu butuh untuk ada gambar kan ya, supaya terlihat faham ya. Jadi ada fakdun, tidak ada, tidak punya, dan butuh. Jadi kalau butuh tidak ada tapi tidak dibutuhkan ya bukan fakir, enggak merasa fakir orang. Sudah. Makanya kalau pengen kaya gimana? Jangan butuh. Pengen kaya hati ya jangan butuh, jangan merasa butuh sebenarnya, kecuali kepada Allah. Mau cukup saja. Walaupun enggak ada, kaya, tidak fakir. Karena syarat fakir kurang di situ. Sebenarnya ya. Wa ammal halul ladzi yansha'u an hadhil ma'rifah. Adapun keadaan alladzi yansha'u, yang muncul, yang bisa muncul atau yang nampak, yang berbuah an hadhil ma'rifah, dari pengetahuan seperti ini, bahwa syuhudul abdi li fakrihi, adalah penyaksiannya hamba atau kesadarannya hamba tersebut li fakrihi, terhadap kefakirannya, wahajatihi, dan kesadaran hamba tersebut lihat wahajatihi, dan terhadap hajatnya ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita paham ini, kita merasa butuh kepada Allah. Alat dawam selamanya, ya. Buah dari fakir mutlak ya, kita bisa menyadari diri itu sangat fakir kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah, seperti itu. Selamanya. Kita ini wujud ini, kita punya wujud ini, kita eksis ini ya karena terus menerus dikasih limpahan eksis oleh Allah. Seandainya 1 detik saja Allah berhenti memberi wujud, terus hilang. Seperti itu. Terus wa ammal ihtiyajul muqayyad, adapun butuh yang muqayyad, yang terbatas, muqayyad yang terqayyad, bahwa ihtiyajul abdi adalah butuhnya hamba ilal wasail, terhadap wasilah-wasilah, terhadap perantara, allati taqumu bihadzatuhu, yang dengan perantara tersebut taqumu berdiri tegak, biha dengan wasilah, zatuhu dirinya hamba. Jadi kita butuh makan, itu muqayyad ya, butuhnya itu kalau kepada selain Tuhan, kepada wasail, kepada wasilah, itu muqayyad, kebutuhan muqayyad, kebutuhan terbatas. Kita itu untuk hidup cukup sebenarnya ya,
Untuk hidup cukup, butuh kebutuhan kita itu hanya butuh kepada makanan yang dengan makanan itu kita bisa hidup. Kebutuhan kita ya. Kalau lebih dari itu bukan kebutuhan, keberlebihan nanti. Sebenarnya cukup. Wa yasta'anu. Ya. Taruh sini. Wa yasta'anu dan minta tolong siapa hamba ala tahsilihi di dalam memperoleh wasail tadi itu bil mali dengan harta. Biasanya di dalam memperoleh wasilah tadi, memperoleh sarana untuk bisa hidup tadi itu, manusia bisa minta tolong dengan bantuan punya harta. Ini bukan bayar. Wal malu, sedangkan harta itu al mafqud, itu yang tidak ada ya. Al mafqud yang tidak ada dan hilang kan ya, yang hilang. Mafqud. Al muhtaju ilaihi, yang dibutuhkan alaihi apa terhadap harta. Coba wis, harta itu dibutuhkan apa enggak? Ketika digunakan kan hilang kan ya. Makanya kebutuhan kita kepada harta itu ya mutlak, bukan mutlak. Itu tetapi muqayyad seperti itu. Fal faqrul mutlaqu, adapun kefakiran mutlak absolut itu yuradu li dzatihi, yang dimaksud untuk zatnya al-faqr li ta'alluqihi, karena berhubungannya al-faqrul mutlak billahi ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya belum sana. Wal muqayyadu yuradu li ghairihi, sedangkan faktor muqayyad yang dimaksud li ghairihi kepada selain Allah. Wa huwa apa itu? At-tabattul adalah tabattul. Tabattul itu tidak nanggung-nanggung istilahnya ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Wal inqita'u, dan konsen ilallahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huma, adapun keduanya at-tabattul wal inqita', sungguh-sungguh tidak nanggung-nanggung kepada Allah dan inqita', dan hanya memutuskan hubungan dengan selain Allah dan fokus ke Allah. Huma al-wasilatu adalah wasilah lilina, supaya bisa kaya billah dengan Allah. Jadi supaya kita itu bisa kaya dengan Allah ya kita harus tabattul. Ketika perasaan kita kepada Allah jangan tanggung-tanggung, mengharapnya kita kepada Allah jangan tanggung-tanggung seperti itu. Dan ketika kita menghadap kepada Allah jangan tanggung-tanggung, harus benar-benar basah. Menghadap pun harus benar-benar menghadap, dan ya sama seperti nyentuh air. Kalau nyentuh air itu wajah saja itu tanggung ya. Kalau mandi sekali itu selanjur basah ya sudah mandi sekali, itu tabattul. Mandi sekali itu tabattul, benar-benar menyelam itu tabattul. Nah itu menjadi wasilah. Kalau kita sering seperti itu, sering fokus benar-benar sungguhan kepada Allah, dan juga sering memutuskan hubungan dengan yang lain supaya bisa konsen kepada Allah, kita nanti bisa ghina billah, kaya dengan Allah. Itu tujuan kita ya. Makanya doa kita itu Allahumma ghnina bihalalika an haram. Ini penting, ghina dengan Allah. Wa huwa ta'alluqul qalbi. Apa ghina itu? Ghina billah itu adalah ta'alluqul qalbi, berhubungannya hati bihi dengan Allah, keterhubungan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghina billah, sedangkan kaya dengan Allah bukan kaya dengan makhluk ya. Bisa jadi kaya, tapi gini ya, kaya dengan Allah itu tidak mesti tidak kaya harta ya. Tidak mesti tidak kaya harta. Bisa saja dia kaya harta, tetapi dia kaya hanya kepada Allah, bisa. Tergantung manajemen hatinya. Dan sedangkan kaya dengan Allah itu wasilatun adalah wasilah ila tajridihi, untuk konsennya hamba
menyatunya hamba amma siwal untuk bukan konsen tajridi, untuk melepaskannya hamba, lepas gitu kesendiriannya hamba amma siwallah, dari selain Allah. Wala yajibu, dan tidak wajib minat tajridi, dari tajrid itu tidak wajib illa i'tiqadu tajridil qadimi, kecuali meyakini lepasnya zat yang maha qadim anil hadisi, atau bebasnya zat yang maha qadim anil hadisi, dari makhluk, dari yang baru. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya gini, kalau kita sering rina billah, maka kita akan punya hati yang bisa lepas dari selain Allah. Kalau kita merasa kaya dari yang lain dan hanya butuh kepada Allah, seperti itu. Nah, dikatakan oleh Al-Ghazali, yang wajib dari tajrid itu ya, tajrid itu yang wajib adalah kita meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak butuh makhluk. Itu penting itu. Ini tapi kalau sudah di makom ini hebat ya. Ini di makom tajrid sudah seperti ini. Jadi makom tajrid yang sudah seperti ini berarti hebat. Jadi apa? Kan ada di hikam, dulu kita ngaji hikam, ada makom kasab, ada makom tajrid kan gitu kan ya. Orang yang sudah di makom tajrid itu banyak keanehan yang terjadi karena dia yakinnya sudah luar biasa. Dia nggak kerja tapi dapat uang banyak gitu kan. Bukan ngepet tapi ya. Bukan, tetapi ya memang trading. Ini enggak skripsi lulus sih. Karena dia itu punya keyakinan Allah itu tidak butuh yang baru. Maksudnya apa? Allah ketika ngasih kepada kita tidak butuh ada wasilah sebenarnya. Tidak butuh saya harus bekerja. Sudah di makom seperti itu. Pikiran kita masih enggak. Akal kita itu masih terbelenggu dengan kalau saya tidak kerja, saya enggak makan. Masih seperti itu. Ya belum makomnya berarti. Dan itu memang bisa dididik dari sejak kecil ya. Yang saya dengar dulu di pondok, pengarang Simdul Durar itu Habib siapa? Ali. Ya. Dia sejak kecil ketika mau minta sesuatu kepada ayahnya, oleh ayah dan ibunya itu disuruh menghadap, kan ada tempat ibadah ya, suruh minta kepada Allah. Seperti itu. Ketika pengen sesuatu kamu minta kepada Allah, pengen makan suruh minta kepada Allah. Dan orang tuanya itu, tapi kamu ketika minta pejamkan matamu, busukkan katanya. Itu dia ketika mau minta ya, ketika Habib saya itu mau minta, didengarkan oleh orang tuanya, minta apa gitu. Apa yang dia minta, langsung orang tuanya berusaha mencari. Ya dia tetap minta walaupun berjam-jam minta gitu kan. Disuruh minta. Akhirnya kan merem ya, dikasih di depannya. Terus seperti itu berkali-kali sampai lama. Suatu waktu orang tuanya gak ada kan gitu ya. Dia pengen sesuatu dan minta, dan benar-benar ada gitu. Artinya apa? Hal seperti itu bisa dilatih karena itu keyakinan. Anak padat perhatian. Hah? Itu benar-benar terjadi. Jadi sudah terapa ya? Keyakinannya itu karena sering seperti itu oleh ayahnya, dikondisikan seperti itu. Akhirnya keyakinannya itu terkondisikan kepada Allah. Benar-benar yakin, dan Allah kan nggak mungkin ya membuat kecewa orang yang yakin kepadanya. Ana indarani abdi. Bahkan orang jahat saja kalau yakin terjadi kejahatannya. Penyihir itu terjadi sihirnya, mandi itu karena yakin kan gitu. Ya yakin itu kan banyak proses. Ada yang melalui belajar, terbiasa akhirnya yakin. Ada yang dari iman, benar-benar dari iman, tidak pernah berusaha, tidak pernah merasakan, tapi yakin ya terjadi juga kan gitu. Terus kan, ini sudah sedikit babnya. Lanjut. Ini pembahasannya adalah sekarang tentang zuhud. Terus ya. Saya saja ya. Jadi yang namanya fakir itu adalah
tidak punya dan butuh. Fakir namanya ya. Walaupun tidak punya tapi tidak butuh ya tidak merasa fakir berarti orang. Makanya kalau pengen kaya jangan butuh. Jangan butuh walaupun tidak punya tapi tidak butuh ya. Iya kan gitu. Itu permainan aneh ya, manajemen pikiran. Dan butuh katanya ada dua, mutlak sama butuh muqayyad. Butuh mutlak itu adalah butuhnya hamba kepada penciptanya untuk supaya dia diciptakan, yang membuat dia ada. Dan ketika ada dia butuh untuk selalu diadakan, maksudnya dibakokkan, dikekalkan. Dan ketika sudah ada dan ada terus, maka kita butuh hidayat yang mengantarkan dia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu maksudnya. Kita harus butuh itu. Yang nomor 2, butuh kebutuhan muqayyad. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Entar. Cukup di sini ya. Kalau cukup di sini saya tutup dan beralih ke moderatornya. Sudah Gus. Nambah nomor Gus. Sudah ya? Iya Gus. Insyaallah ya fana ma'ana wa yu'allimuna ma'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak dulu.